Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Ustaz Ghazali, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda. Ini brosurnya ditunda dulu berarti ya. Ya, baik, mari. Di sini saya mau tanya, atau mungkin lebih tepatnya usul. Satu, dari pandangan saya pribadi, mohon maaf jika salah, MTA fokus dakwahnya adalah mengislamkan orang Islam dan berusaha mengembalikan umat Islam ke ajaran Islam yang murni dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari yang saya ketahui sepertinya tidak ada misi atau program khusus untuk dakwah ke non-muslim. Dari sini saya usul bagaimana jika MTA melebarkan misi dakwah kepada non-muslim, bahkan mungkin mendakwai para ateis dan agnostik. Dan saya usul diadakan materi berupa komparasi agama untuk para ustadz MTA, bahkan mungkin untuk semua warga MTA. Karena materi komparasi agama ini telah dibuktikan oleh ustadz internasional seperti Dr. Zakir Naik, merupakan materi yang ampuh untuk dakwah Islam, baik untuk non-muslim maupun orang Islam itu sendiri, dan mampu memperkuat keimanan kita. Strategi dakwahnya pun, jika kita lihat dari Dr. Zakir Naik, beliau mengutip dari kitab-kitab yang dianggap suci dari para pemeluknya. Beliau berusaha menyamakan perspektif dengan mengarahkan non-muslim untuk mengikuti kitab yang mereka percayai, dan ternyata semua kitab tersebut banyak mengarahkan kepada kebenaran Islam. Bahkan beberapa menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata para non-muslim ini baru menyadari bahwa mereka tidak mengikuti kitab mereka dan hanya ikut-ikutan pada para petinggi agama mereka. Dan akhirnya banyak dari mereka bertaubat dan menjadi mu'alaf. Dari hal ini, saya rasa akan sangat bermanfaat jika diterapkan di MTA. Bahkan mungkin kita bisa mendakwai orang-orang yang berideologi komunis, karena umumnya mereka adalah ateis yang tidak paham agama. Atau bisa juga untuk mengembangkan dakwah MTA di luar negeri. Dari yang saya ketahui, ada kajian MTA di Jepang dan Korea. Dan dari yang saya ketahui, banyak dari negara tersebut ateis. Maka materi komparasi agama ini saya rasa akan sangat bermanfaat. Demikian gagasan saya yang pertama. Kemudian dua, dari sepengetahuan saya, MTA sudah sangat banyak membantu saudara-saudara sesama muslim, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Palestina dan Rohingya. Dan dulu saya dan seorang dari kerabat saya pernah menyampaikan gagasan ke MTA berupa boikot produk Israel dan produk-produk yang jadi sekutu Israel. Tapi usul tersebut dipandang tidak realistis dan mungkin terlalu ekstrim. Dan ada juga yang mengatakan, jenengan muhasabah, urus diri sendiri dulu, biar dipikir orang lain. Oke, saya berterima kasih nasihatnya. Hanya saja, apakah tidak bisa jika kita bermuhasabah, memikirkan diri sendiri, tapi juga sambil memikirkan nasib saudara kita yang dizolimi. Saya usul lagi, lupakan kata-kata boikot tadi. Saya usul bagaimana kalau kita meneruskan program yang setahu saya dulu pernah berjalan, yakni Bela Beli Indonesia. Program ini seingat saya bukan oleh MTA, bukan oleh MTA saja, tapi oleh ormas-ormas yang lain. Dan dulu ada seorang ustadz yang menjadi salah satu pencetusnya, yaitu Ustadz Syafi'i Antonio. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan lagi program ini
insya Allah kita bisa membantu sesama warga negara Indonesia sekaligus mengurangi produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis. 3. Lanjut usul saya ke ranah dakwah. Saya adalah seorang yang background pendidikan adalah PAI, pendidikan agama Islam, dan di institusi-institusi yang saya belajar padanya banyak menerangkan ilmu-ilmu yang sepertinya belum pernah disampaikan di MTA secara mendalam atau secara tersurat atau eksplisit. Saya kira ini juga perlu disampaikan, yakni tentang usul fiqh am, khas, mutlak, muqayyad dan sebagainya. Ilmu hadis seperti pengetahuan rawi, sanad, matan dan sebagainya. Ilmu tafsir yakni tafsir bil ra'yi, bil ma'tsur, tafsir maudhu'i, tahlili dan sebagainya. Ini penting karena beberapa orang yang dipanggil sebagai ulama ada yang membelokkan ilmu-ilmu ini untuk membela golongannya. Seperti ilmu hadis tentang sanad, ada yang menyampaikan seolah oleh ustadz yang menyampaikan Quran dan hadis langsung itu tidak bersanad dan memamer-mamerkan kitab yang dia anggap bersanad sampai Rasulullah yang mana bukanlah hadis. Padahal kalau benar bersanad sampai Rasulullah maka disebut hadis marfu. Jika hanya sampai ke sahabat maka hadis mauquf dan seterusnya. Dan parahnya orang yang tidak paham ilmu hadis dan karena bahasa asing yang terlihat ilmiah yang disampaikan. Ya, ini dari usulan-usulan tadi bisa ya, kita mengira, meraba ini kemungkinan yang usul masih muda. Alhamdulillah, pemuda kita punya pikiran yang maju, visioner. Jadi maju ke depan. Pengen Islam menguasai peradaban dunia. Karena pemuda kita ini meyakini sepenuh hati, kalau Islam menguasai peradaban dunia, maka dunia akan tenang. Maka memberikan usulan. Usulannya bagus, baik semua. Namun segala sesuatu meski itu baik tidak bisa kita instan. Tidak bisa kita instan ya. Yang pertama ya, saya tanggapi dulu yang pertama. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan umat Islam seorang yang insya Allah berakhlak karimah, berilmu, yaitu Dr. Zakir Naik. Kita bersyukur kepada Allah. Ternyata wong Islam gue ya banyak yang berkualitas. Bahkan beliau itu dianugerahi oleh Allah. Tidak hanya hafal, paham isi Al-Quran saja, namun banyak kitab suci agama lain yang beliau paham dengan detail betul. Bahkan sampai tempatnya, halamannya, ininya, itu kitab sucinya agama lain beliau tahu itu. Itu anugerah dari Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah untuk itu. Namun perlu kita ingat, Allah itu memberikan potensi kepada hambanya itu dengan potensi yang berbeda-beda. Dengan potensi yang berbeda-beda itu, maka kewajiban dari Allah untuk berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah sekarang kalau MTA mau menyentuh dakwah komparasi agama sebagaimana yang diusulkan, kita jujur, kita akui, MTA kita belum tahu, belum pernah membaca
apa yang menjadi, yang diyakini oleh agama lain sebagai kitab suci. Tentu kita tidak ada kemampuan untuk itu saat ini. Tidak ada kemampuan, maka sembari direncanakan, dipersiapkan, maka saat ini alhamdulillah ada umat Islam yang lain yang Allah anugerahi kemampuan untuk itu. Nah, sebelum ke arah sana, semaksimalnya dulu kita jalankan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena agama ini yang pertama untuk diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, baru setelah itu baru ke masyarakat kita. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita akan menyeru orang di luar Islam kalau ternyata diri kita dan keluarga kita saja belum sepenuhnya mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran. Padahal isi Al-Quran itu memang untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Maka kita berusaha ke arah situ dulu. Kemampuan kita yang sangat-sangat terbatas ini semaksimalnya dulu kita pahami, belajar dan mengajarkan apa yang menjadi kandungan Al-Quran untuk diri kita sendiri dulu, keluarga kita, kemudian baru menyebar. Karena segala sesuatu itu tidak bisa instan, melalui sunatullah, melalui proses. Nah, usulannya baik. Nah, insya Allah memang proses itu harus dijalani. Maka MTA ini juga sangat memikirkan kaderisasi untuk dakwah yang memang tujuan utamanya, harapannya kelak lebih berakhlak, lebih berilmu daripada generasi yang sekarang. Mengapa demikian? Karena di setiap generasi itu tantangannya berbeda. Umatnya pun juga berbeda. Maka misalkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, tantangan dakwah itu berbeda dengan hari ini. Umatnya berbeda dengan umat hari ini. Kalau dulu misalkan dalam berdakwah menggunakan metode A, nah saat ini kalau kita sama dengan menggunakan metode A, mungkin umat kurang bisa menerima. Karena umatnya juga berbeda. Nah, sekarang ini ada umat milenial. Dulu tidak ada umat milenial. Tantangan dakwah zaman sekarang umat milenial itu banyak dengan dalih mengikuti kemajuan zaman, sehingga banyak yang mengambil komitmen yang tidak pas dengan syariat Islam. Umat milenial ada yang menikah, sepasang muda-mudi menikah, namun punya komitmen child free, yang lagi marak itu, punya komitmen tidak mau punya anak. Nah, itu apa bukan orang Islam? Orang Islam itu yang punya komitmen child free itu. Nah, ini orang Islamnya sendiri saja belum tersentuh. Kalau dia betul-betul orang Islam, ngerti Al-Quran, tentu dia tidak akan punya komitmen nikah untuk tidak punya anak. Karena salah satu tujuan pernikahan menurut Nabi kita itu adalah keturunan. Maka Nabi kita dawuh, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang lembut, yang penuh cinta, lagi bisa berketurunan. Itu perintah Nabi kita. Salah satu tujuan pernikahan adalah keturunan. Namun qadarullah, kalau Allah belum beri keturunan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu pasti kebaikan.
banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Artinya dari sini, banyak umat Islam saja itu yang belum mengerti isi dari kitab sucinya. Termasuk kita ini, sebanyak yang sudah kita tahu, masih banyak yang belum kita tahu. Maka kita semaksimalnya dulu yang sudah tahu kita amalkan dan kita ajarkan. Yang belum kita ketahui terus kita gali, berusaha belajar terus sampai nanti akhir hayat. Nah, kewajiban seorang muslim itu belajar sampai akhir hayat. Sehingga berproses, ada prosesnya. Ini usulan bagus, diterima. Namun sebelum kesana kemari, kita akan sentuh orang Islam dulu, utamanya keluarga kita dulu. Nah, kalau dalam hal ini, samping keluarga kecil kita, tentu keluarga besar MTA dulu. Bagaimana keluarga besar MTA ini betul-betul maksimal mengamalkan hasil kajinya. Kalau keluarga besar MTA saja masih ada yang belum maksimal, ada yang belum paham terkait dengan hasil kajinya, ada yang masih tidak mau mempraktekkan hasil kajinya, bagaimana mungkin kita akan melebarkan dakwah kepada ateis dan agnostis dan lain sebagainya? Tentu yang lebih penting adalah keluarga kita dulu. Samping keluarga kecil, ya ini keluarga besar kita dulu. Jadi prosesnya begitu. Nah, sembari berproses, namun alhamdulillah ternyata sudah banyak yang Allah mampukan saudara-saudara muslim kita untuk berdakwah dengan metode komparasi agama tadi. Allah sudah anugerahkan kepada kita orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menjalankan dakwah dengan metode sebagaimana yang saudara usulkan tadi. Dan seorang ateis itu terkadang itu tidak butuh kitab suci, tidak butuh penjelasan dari kitab suci. Yang namanya ateis hanya akal dan logika saja. Maka terkadang ateis itu hatinya, fitrahnya bisa tersentuh kalau diberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan nalar dan logika. Seorang ateis itu sangat-sangat tidak mungkin bisa menerima, misalkan kita sitir satu ayat, ini Allah berfirman, loh dia saja tidak percaya Allah. Bagaimana kita akan menjawab ateis dengan firman Allah? Misalkan contoh ateis itu ya, terkadang dia memikirkan bagaimana mungkin orang atau setan yang terbuat dari api, konon terbuat dari api, dia dicemplungkan ke api, ke neraka, kok merasa sakit wong dia terbuat dari api. Itu ateis. Kok bisa sakit dibakar di api wong dia diciptakan saja dari api. Nah, kalau ada ateis yang ngomong seperti itu, langsung saja jenengan tampar atau pukul. Nah, kalau marah, jawab saja, loh kamu manusia dibuat dari tanah, saya juga dibuat dari tanah, tangan saya ini. Nah, tanah ketemu tanah kok loro. Nah, terkadang hal-hal semacam itu yang justru bisa diterima oleh seorang yang ateis. Ya, nanti kita berproses. Ini masukannya, alhamdulillah kita terima dengan baik. Namun kita berproses ya semaksimalnya dulu untuk keluarga kita, untuk diri kita, keluarga kecil kita, dan keluarga besar kita. Baru kemudian untuk masyarakat kita pada umumnya. Kemudian yang kedua, memang bagus usulan ini, bela beli Indonesia. Namun tidak bisa kalau kita jalankan sendiri-sendiri. Harus dengan penuh kebersamaan, kekompakan. Sekarang kalau kita tidak membeli barang buatan non-muslim,
konsekuensinya umat Islam harus bisa membuat. Bukan hanya bisa membuat saja, harus bisa menjual, mengedarkan, sehingga barangnya ada di pasaran. Nah sekarang kita percuma. Misalkan hanya teriak-teriak boikot produk ini, boikot produk ini. Lah sekarang iya, kami mau memboikot produk itu. Tapi ada enggak barang yang dibuat oleh umat Islam dan ada di pasaran? Ada atau tidak? Umat Islam itu saat ini sakjane ya bisa buat, tetapi tidak bisa menjual. Sehingga barang tidak ada di pasaran. Contoh nyata yang setiap hari kita pakai, keperluan mandi, sabun mandi, pasta gigi, masker, yang kita pakai setiap hari ini loh. Itu pun banyak saja nih umat Islam yang bisa membuat sabun, membuat masker, membuat pasta gigi, tetapi barangnya tidak ada di pasaran karena bisa membuat tok, tidak bisa menjual. Lah sekarang yang kita pakai sajalah. Ini kolan suwah ini. Ini kan simbol umat Islam. Tapi suniat fisin ini. Suniat fisin. Kolan suwah ini peci, baju yang kita pakai, apakah buatan umat Islam? Paling pol umat Islam mung tukang jahit. Ya toh, kainnya bukan kita yang buat. Kita jahit, mesin jahitnya ya dudu gawean kita. Benang yang kita pakai untuk jahit juga bukan kita yang buat. Terus bagaimana? Yang kita pakai, yang melekat pada kita. Kalau kita boikot semua buatan non muslim, jangan-jangan kita tidak bisa berpakaian loh. Baju takwa, betul, baju takwa identik dengan umat Islam. Baju koko itu yang buat siapa? Yang itu produksi dari umat Islam, betul. Kainnya dari siapa? Kalau nggak ada kainnya, apa bisa umat Islam memproduksi? Oh, kainnya juga hasil produksi umat Islam, betul. Benangnya dari mana? Mesin jahitnya dari mana? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka harus serentak, kebersamaan harus ada. Kalau hanya sendiri-sendiri, sangat-sangat sulit. Nah ini maka mari menjadi ibrah muhasabah kita. Dulu umat Islam itu pernah menguasai peradaban dunia. Karena apa? Terinspirasi dari Quran. Jadi betul-betul berpegang teguh betul pada Quran. Quran itu sumber ilmu, mengajak umatnya maju. Maka kita banyak temukan dalam Quran, dalam hadis, kata alima, alim, ya'lamun, ulama. Itu mengajak kita maju. Maju dengan catatan tetap menjalankan perintah Allah, perintah Rasul dengan kafah. Jadi kemajuan dunia kita tidak melanggar aturan syariat, namun dibingkai dengan aturan syariat. Dan dulu pernah menguasai peradaban dunia. Hingga terakhir runtuh sampai hari ini, tidak bisa bangkit. Penemu-penemu ilmu itu tidak dipungkiri, ilmuwan muslim. Siapa penemu medis, Ustaz? Obat-obatan. Ibnu Sina. Dikenal oleh dunia barat dengan nama Avicenna.
Nah sekarang bisanya kita kan hanya bernostalgia dengan masa lampau. Lah sekarang barat itu, non muslim itu bisa maju obat-obatannya. Itu karena sumbangsih ilmuwan muslim. Ibnu Sina, coba kalau Ibnu Sina tidak menemukan, mana mungkin non muslim, orang di luar Islam punya obat-obatan yang begitu canggih. Loh, justru kita kan menjadi tanda tanya. Kalau dulu Ibnu Sina saja bisa menemukan obat-obatan, kemudian mengembangkan, kemudian menjadikannya maju, dan kemudian menguasai peradaban dunia di bidang medis, kenapa sekarang kita terpuruk? Padahal dulu ketika Islam maju menguasai peradaban dunia, orang-orang di luar Islam itu mau berletih-letih, mau berlelah-lelah mempelajari temuan-temuan para ilmuwan muslim. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun mereka rela berletih-letih. Diawali dengan menerjemahkan karya-karya para ilmuwan Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, dipelajari dengan tekun, kemudian dikembangkan, akhirnya dimajukan sebagaimana dulu ilmuwan muslim menemukan, mengembangkan, dan memajukan. Nah sekarang ini kita terpuruk. Mereka semangat belajarnya tinggi untuk bisa menguasai peradaban. Kita saat ini semangat belajar kita yo tinggi, namun tujuannya nanti biar bisa bekerja, diterima menjadi pegawai, dan ini itu, wes pokoknya hanya untuk kepentingan pribadi. Maka saat ini umat Islam hanya berpuas diri menjadi konsumen, yang mana dulu umat Islam menjadi produsen dan yang punya barangnya. Orang di luar Islam yang membutuhkan dulu jadi konsumennya. Maka ada hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu pada mulanya bermakna secara normatif, tangan di atas artinya orang yang bersedekah, orang yang memberi, itu lebih baik daripada tangan di bawah, artinya orang yang diberi itu mengalami tausi'ul makna. Yang namanya produsen itu lebih baik daripada konsumen. Produsen diibaratkan tangan di atas, konsumen tangan di bawah. Sehingga umat Islam saat ini secara pemaknaan yang lebih luas, tangannya umat Islam di bawah terus. Maka tidak lebih baik daripada tangan yang di atas. Jadi hadis itu memang betul, itu dimaknai secara normatif. Sedekah tangan di atas, orang memberi selamanya lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang meminta-minta, menunggu pemberian. Namun tidak hanya sebatas itu. Tausi'ul makna, mengalami perluasan makna. Maksud hadis Nabi itu, ternyata umat Islam diajak maju. Sehingga digambarkan tangan umat Islam itu harusnya di atas, di berbagai lini harusnya tangannya di atas. Itu sebagai produsen. Umat di luar Islam harus tangan di bawah sebagai konsumennya. Lah sekarang itu terbalik. Dulu pernah umat Islam itu tangan di atas. Maka ketika umat Islam tangannya di atas, menguasai peradaban dunia, dunia menjadi aman, tentram, nyaman, damai. Bahkan orang di luar Islam pun selama tidak memerangi Islam, dijamin hidupnya. Dijamin hidupnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh. Itu rahmatan lil alaminnya Islam. Orang di luar Islam pun dijamin hidupnya dengan catatan tidak memerangi Islam.
Nah sekarang untuk menutupi ketidakmampuan kita, maka kita hanya mampu bernostalgia. Abbas bin Firnas menemukan pesawat terbang. Kalau dulu umat Islam, ilmuwan muslim bisa menemukan pesawat terbang, mengembangkan dan memajukan, kemudian itu dipelajari oleh orang-orang di luar Islam, dikembangkan lagi, dimajukan lagi, dengan semangat belajar terus berkembang konsep benar Al-Quran, mengajak umatnya untuk maju, itu justru bukan umat Islam yang menjalankan saat ini. Umat di luar Islam yang menjalankan konsep Al-Quran, maka mereka maju. Jangan kaget mereka maju, karena tahu persis mempelajari Al-Quran dengan baik. Nah, konsep-konsep Al-Quran dulu Islam menguasai peradaban. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dipelajari oleh mereka dengan baik, dengan tekun. Dari situ terinspirasi langkah-langkahnya, metodenya, mengikuti apa yang menjadi petunjuk arahan dalam Al-Quran. Maka mereka maju secara duniawi, meski secara hati tetap jahil, tetap bodoh. Namun secara akliyahnya mereka pandai, maju. Secara qalbiyah tetap jahil. Karena mereka mau belajar namun tidak mau mengakui keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah. Mau menyerap dari Al-Quran ilmu-ilmunya, tetapi tidak mau mengakui bahwa Quran ini kalamullah. Sehingga mereka maju. Nah, ini harus bersama. Harus bersama, sendiri-sendiri tidak bisa. Nah sekarang ini memang kemampuan kita baru sebatas bernostalgia bahwa dulu Islam pernah menguasai peradaban dunia, karena Quran betul-betul dijadikan pedoman, bukan hanya untuk kesolehan pribadi, namun kesolehan seluruh muka bumi ini, seluruh jagat raya ini, bukan hanya untuk kesolehan pribadi. Maka maju betul, maju akhlaknya, maju ilmunya. Nah sekarang ini kita terpuruk. Coba iso nggawe ning ra iso adil, kenapa kok tidak bisa adil? Maka dakwah harus menyentuh semuanya. Mimbariyah, dari mimbar, iktisadiyah, ekonomi, sia-sia, politiknya, istimaiyah, masyarakat sosialnya, dimensi sosialnya harus disentuh semua. Intajiyah, dalam memproduksi sesuatu, itu semuanya harus disentuh, dan itu harus bergerak bareng. Untuk bisa bergerak bareng butuh kebersamaan. Tanpa kebersamaan mustahil kita bisa bergerak bareng. Bagaimana mungkin kita akan bisa bergerak bareng? Wong umat Islam saja sekarang terpecah-pecah. Bagaimana kita bisa bersatu, bisa bersama? Hati kita saja tidak bertaut. Semuanya sibuk dengan urusan kelompoknya masing-masing, terjangkiti virus yang lebih membahayakan daripada virus corona. Banyak manusia takut dengan virus corona, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak takut dengan virus yang lebih membinasakan dunia akhirat. Apa itu? Virus yang namanya takdisul afkarid diniyah, pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Ini virus yang sangat membahayakan, karena akan memecah belah persatuan umat Islam, akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan hati umat Islam, sehingga sengsara dunia, sengsara akhirat. Akhirnya Islam terpuruk, maka al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam itu tertutup, terhijab oleh umat Islamnya sendiri.
Lah umat Islam itu pisah-pisah dewi-dewi kok. Hatinya terpisah-pisah. Mereka sudah membuat nuklir, kita masih sibuk ngurusi perbedaan antar kelompok. Kowe kunut ora? Aku ora kunut lho, kowe sesat. Kowe jenggoten ora, kowe sesat. Cingkrang tidak, kamu sesat. Masih sibuk ngurusi masalah-masalah seperti itu. Lah bagaimana umat Islam bisa maju? Piye arep boikot produk kafir? Gimana mau paling tidak bela beli Indonesia? Nah, kita umat Islam mayoritas penduduk negeri ini saja masih ngurusi hal-hal yang tidak penting seperti itu. Lah umat Islam itu di hadapan Allah itu adalah insya Allah orang penting. Orang penting tidak akan mengurusi hal-hal yang tidak penting. Wong perbedaan itu selamanya ada. Mbok sampai hari kiamat tidak bisa ditemukan, tidak bisa dikompromikan. Yang meyakini punya jenggot, kemudian kain di atas mata kaki, itu sunnah Rasulullah, ya selamanya akan meyakini itu. Yang meyakini bahwa jenggot dan ini itu hanya urusan keduniawian, itu ya selamanya seperti itu. Yang meyakini musik haram, yang meyakini musik itu satu yang mubah kecuali ada dalil pengharamannya, itu ya tetap tidak bisa bertemu. Selamanya akan ayal-ayalan, udur-uduran masalah itu. Lah akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang di luar Islam. Mereka sibuk mengasah akliyahnya, mengasah jasadiahnya, kemampuan berpikirnya, keahlian yang dia punya. Mengasah itu sehingga maju pesat. Lah kita ditinggal sekian juta, sekian miliar langkah karena masih sibuk nguplek-nguplek. Kunut ra kunut, bismillah jaher karo ora jaher, jenggot dan tidak berjenggot, cingkrang dan tidak cingkrang. Sibuk urusan itu orang entek-entek. Kita sudah terlambat. Masalah itu menjadi masalah khilafiyah para ulama kibar sejak dulu. Beliau-beliau yang ahlul ilmi saja tidak bisa berkompromi dalam masalah furu'iyah semacam itu. Semuanya saling menghormati, tidak saling memaksakan, tidak saling serang, karena akhlak seorang yang soleh seperti itu. Nah kita ini sudah terlambat. Wong ulama-ulama kibar ahlul ilmi yang jelas-jelas kompeten dalam ilmunya saja, itu tidak bisa bertemu dalam masalah itu. Namun tidak saling memaksa, tidak saling menyalahkan. Lah kenapa tiba-tiba kita sekarang ini merasa menjadi paling benar, kemudian saling memaksakan kehendak, sehingga hati kita berselisih, tidak bisa bertaut. Kata Allah, kalau hati umat Islam berselisih, maka kita akan gentar dan hilang kekuatan. Ya. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhaba rihukum. Kamu orang Islam jangan pernah berselisih, jangan pernah berbantah-bantahan. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan gentar dan hilang kekuatanmu. Artinya hilang kekuatan berarti hilang kemampuan juga. Dulu dianugerahi oleh Allah kemampuan secara jasadiyah, akliyah, qalbiyah, keahlian, keterampilan, kecermerlangan dalam berpikir, cemerlang otaknya, hatinya penuh dengan keikhlasan, bersatu betul, sehingga jasadiyah, akliyah, qalbiyahnya betul-betul anugerah dari Allah. Kemudian menjadi berbantah dan berselisih, akhirnya semuanya itu hilang tanpa bekas, sehingga menjadi hilang kekuatan, hilang kemampuan. Nah saat ini itu yang terjadi, umat Islam hilang kemampuannya, sehingga sekarang apa-apa kita bergantung kepada produk buatan non-muslim. Kalau bisa buat namun tidak bisa jual, maka harus bersatu bersama. Nah banyak di antara kita umat Islam hidup nafsi-nafsi.
saling sendiri-sendiri, bahkan saling ganggu. Tidak sedikit orang yang ngakunya Islam sekarang menimpakan kesusahan pada muslim lainnya, mengambil hartanya, korupsi, ya, mengkorupsi harta umat Islam. Bagaimana mungkin kita akan bangkit? Namun kalau kita tetap berpegang teguh pada agama Allah ini, yakin betul kita kepada Allah, lillahi ta'ala, maka Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan biarkan barisan umat Islam bercampur dengan orang yang tidak baik. Lahiriahnya bersama umat Islam, namun tata batinnya ternyata benci dengan umat Islam. Orang yang seperti ini akan Allah tampakkan, kemudian akan Allah singkirkan dari barisan umat Islam. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Bukan orang baiknya yang dipisahkan dari orang buruk, tapi orang buruknya yang akan Allah singkirkan dari barisan kebersamaan umat Islam ini. Ya, itu yang kedua. Mari kita bersama-sama. Kalau bisa bersama-sama, ayo. Syaratnya untuk bisa bersama-sama sudah, hilangkan ego kelompok masing-masing dulu. Hilangkan. Pokoknya demi kepentingan Islam. Kalau Islam ya semaksimalnya kita carikan landasannya pada Quran, pada Sunnah sudah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini baik. Metode dakwah nanti diberikan, di situ ada ulumul Quran, ulumul hadis, ada mujmal, ada mantuk, ada mafhum, ada muqayyad, ada mutlak, ada mujmal, ada khos, ada am, usul fikih, ada mantiknya, ada balaghahnya, ada metode at-ta'birul Qur'ani, bagaimana cara penyampaian Quran, belum lagi dalalatu al-fadil Quran, semantika kata Al-Quran, pemilihan lafaz-lafaz Al-Quran yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, namun secara semantik, secara dalalah itu menunjukkan makna yang 180 derajat berbeda. Kenapa Allah terkadang gunakan kolbun, kadang gunakan fuadun, kadang gunakan sodrun, kadang gunakan lubun, yang mana kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semuanya bermakna hati, tetapi ternyata itu berbeda sekali. Ya, ini dalalatu al-fadil Quran, at-ta'birul Qurani. Itu semuanya memang ulumul Quran yang luar biasa kalau dikaji. Lah kalau disampaikan, tadi disampaikan, sekarang kita melihat MTA ini secara makro, likulli maqamin maqalun, walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Iya, saudara, itu bisa nyandak dengan hal-hal yang seperti ini tadi, karena saudara kebetulan background pendidikannya di PAI, pendidikan agama Islam, yang tadi pengakuannya diajarkan hal-hal semacam itu. Bagaimana dengan warga MTA yang kebetulan sekolah saja, SD saja tidak? SD saja tidak, buta huruf dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sini kita beri materi tentang itu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa warga MTA ini heterogen, majemuk dengan kemampuan daya berpikirnya, kemampuan daya serap, daya cernanya. Ada yang sekali mendengar keterangan langsung paham, ada yang pahamnya 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan puluhan, 20 kali, 30 kali baru paham. Maka diulang-ulang terus. Sekarang kalau kita di sini kita berikan materi tentang ini, turu kabeh, baik yang hadir di sini maupun yang menyimak di rumah, itu sulit untuk menerima, meski ada pula yang gatuk. Maka oleh sebab itu likulli maqalin maqamun, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Seorang dokter jangan ngomong
tentang medis, istilah-istilah medis dengan orang yang memang sejak awal sobone ning sawah. Lah kok tiba-tiba seorang dokter ketemu petani sejak mudanya sobone ning sawah ngomong masalah medis. Oh ini karena Pak, ini jenengan nggih ampun meksa karena nanti ini begini-begini dengan istilah-istilah medis. Nah, itu yo domblang-domblang tok petani ini. Lah, petani ini balas. Bener, jenengan dokter, wah, ini petani ini ngomong masalah pertanian. Wah, ini hama ini nanti harus dengan pupuk ini campurannya sekian. Nah, dokternya yo ora gathuk. Dokternya juga tidak gathuk. Maka setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Nah, kita melihat warga MTA ini secara makro. Jangan mikro saja. Lah boleh ini nani boleh. Materi ini diberikan dalam kajian-kajian khusus ya memang di situ nanti audiennya memang kader-kader kita. Kader-kader dakwah kita untuk kelak menyampaikan dakwah dengan metode-metode yang saudara usulkan tadi. Nah makanya ini MTA sedang mengirimkan kader-kadernya ke pondok-pondok pesantren, kemudian ke universitas-universitas. Salah satu tujuannya untuk ini. Jadi alhamdulillah sebelum usul ini dibacakan itu sudah terpikirkan di kami dan sudah ditindaklanjuti. Dalam waktu cepat ini akan segera kita tindak lanjuti pengiriman kader-kader ke universitas-universitas maupun pondok pesantren Regenerasi itu penting. Karena memang itu perintah Al-Quran untuk menyiapkan generasi. Khalifah kan begitu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu selain bermakna pemimpin juga bermakna saling menggantikan dalam hal kebaikan dan kebenaran. Maka pentingnya regenerasi menyiapkan generasi berikutnya, kaderisasi. Ya, usul diterima. Termasuk salah satunya saudara ojo mung usul, biasanya itu usul mikul loh. Usul itu mikul. Kalau usul toh semua bisa usul. Likul li ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada usulannya, ada pendapatnya. Ya, alhamdulillah ini visioner, bagus. Tidak kita tolak, kita terima usulan yang baik, membangun, mendidik, memacu motivasi semangat kita terima. Nah, kita terima, kita tampung untuk kemudian sesuai dengan waktu, zaman, dan tempatnya akan kita tindak lanjuti usulan-usulan yang memang baik. Tidak ditolak. Jangan ditolak. Pemuda kita ini punya usul apa selama baik, terima dulu. Pengurus-pengurus jangan langsung mematikan usulan pemuda. Ya, pemuda ini memang gaya pikirnya, jangkauannya masih luas. Keinginannya tinggi. Visioner. Karena memang masih prima pola pikirnya. Biarkan pemuda-pemuda sebagai rembulan-rembulan kita beri kesempatan untuk menampakkan sinarnya. Namun panjenengan pengurus-pengurus itu sebagai matahari tetap membimbing rembulannya. Jangan biarkan rembulan bersinar tanpa bimbingan. Lah nanti rembulannya menampakkan sinarnya, nek sinare kengidulen di ngalorke. Sinare kengaloren di ngidulke. Kengulonen di ngetanke, kengetanen di ngulonke. Itu tugas dari panjenengan pengurus sebagai matahari. Jangan matahari terus menunjukkan sinarnya. Selama ada matahari, rembulan tidak akan pernah muncul. Tiba-tiba matahari ini angsluk terus, wis ra muncul-muncul. Lah rembulannya saatnya menggantikan matahari ini bingung. Iki piye? Wong
sejak dulu tidak pernah diberi kesempatan menampakkan sinarnya. Begitu sinare lagi undlap-undlup srengenge langsung rasane neko-neko. Langsung dimatikan oleh mataharinya. Lan delalai mataharinya padam. Padame gek bareng-bareng akeh sisan. Rembulane bingung. Ini gimana? Nah, maka beri tidak apa-apa, usulan ditampung yang baik-baik, jangan dimarahi, jangan dibatasi, apalagi sampai dimatikan. Nanti kalau itu yang terjadi, rembulan-rembulan kita itu masa bodoh, wis pokoknya sengene weh, engko timbangi aku usul, timbangi melangkah, engko paling didukani, paling diumeng-umeng, paling dikuyo-kuyo. Daripada salah dikuyo-kuyo, maka lebih baik diam. Wis pokoknya ngaji tok. Datang ngaji ya wis tidur dah. Itu yang terjadi. Ya, usulan diterima. Terima kasih ya. Oke, ada lagi?